Tarawih dan witir yang terhormati Allah. Insyaallah pada malam ini akan menyampaikan tausiah tarawih akan diisi oleh Ustaz Dr. Ikram MPD. Sementara imam tarawih diimami oleh Ustaz Muhammad Ikrar SPDI. Sementara selawat dibantu oleh Ustaz Muhammad Khalil Dufan. Akhir kata berusaha tepat dan waktu kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahr Ramadan abwaabal jannah wa ja'ala sawmahu wiqayatan minan nar wal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jammala naharuhu bi fadilati siyam وزين ليله بسنة القيام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. kaum muslimin muslimat jamaah tarawih serta witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan berbagai hal yang penting untuk manusia. Dikala Allah mengetahui segala sesuatu tentang manusia dan kebutuhan manusia, Allah ciptakan mulut, tapi Allah menghiasi rasa, indera perasa itu adanya lidah. Kita tahu ini asam, asbab lidah. Kita tahu ini asin dan tidak bisa kita konsumsikan dengan jumlah yang banyak, itu lidah. Allah telah mengontrol dulu sebelum masuk ke dalam lidah. Apakah sudah habis seperti itu? Tidak. Allah memberi benteng berikutnya. Allah menghiasi dengan air lidah. Sewaktu kita punya makanan, satu gigi dengan gigi yang lain saling bekerja sama. Gigi depan punya fungsinya, gigi belakang punya fungsi, sehingga makanan terkunyah, kemudian dengan cepat lembut, kemudian masuk ke dalam rongga, kemudian masuk ke dalam lambung. Apakah selesai seperti itu? Tidak. Allah juga memberi pencernaan kita yang sangat bagus, yaitu lambung. Dikala sudah dicerna dengan baik, kemudian kita, Allah tahu kita butuh air, kemudian air itu kita minum, kemudian makanan diaduk ke dalam mulut, kemudian sebahagian ditukar oleh tubuh kita, sebahagian itu dikeluarkan dengan tinggi atau kotoran. Begitu hebatnya hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Nah, jemaah kita Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang ingin kita dustakan dari Rabb Allah yang telah menciptakan makhluk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah menciptakan manusia, Allah tidak pilih kasih. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita hadir, kemudian kita cacat tubuh kita, kemudian ada yang hadir dia kaya, ada yang hadir sholat dia miskin, tidak ada Allah beda-bedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian hanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mulia. Sehebat
Allah juga mampu mengangkat kita dari lembah kehinaan. Dulunya pemabuk, dulunya penzina, dulunya maksiat, Allah angkat derajat kita. Allah hebatkan kita. Allah juga maha bisa mengubah balik. Maka doa Nabi disuruh kepada kita, ya bukan berqulub, ya yang membolak-balik hati aku, sabit imanan ala dini, teguhkan kebijakan dalam agama. Nah, jangan minta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita butuhkan. Ini tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan. Contoh sederhana, ini logika sederhana yang saya ambil. Ada sebuah mobil itu diciptakan oleh orang Jepang, apapun jenisnya. Lalu ada buku panduan. Lari mobil ini, tulis umpamanya 50 km per jam. Kemudian masa servis mobil, ya, umpamanya ahli teknologi Jepang katakan mobil ini harus diservis dalam perjalanan 2000 km. Lalu kita nggak mau apa servis 2000, 80.000 saja servis ini. Kita nggak mau sebagaimana panduan. Apa yang terjadi? Mobil ini akan rusak, hancur, mesinnya cepat hancur dan rusak. Nah, kemudian kalau kita tancap gas, dikatakan paling cepat 50 km per jam, kita hantam, namanya 100 km, dihantam. Apa yang terjadi? Mobil akan meleng. Mobil apa lagi? Mobil akan tabrak. Mobil apa lagi? Mobil akan jatuh ke jurang atau kecelakaan. Itu manusia yang perlu. Nah, bagaimana Allah nggak tahu? Allah telah memproduk manusia yang Allah ciptakan dengan fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang sempurna. Bagaimana Allah nggak tahu? Puasa itu kebutuhan bagi kita. Kebutuhan kita diklat. Hilang kita. Maka Profesor Dr. Wahbah Azhari dalam fiqh Islam wa adillah, beliau menyebutkan puasa itu adalah madrasatul khuluqiyah, sekolah spiritual, sekolah mentalitas kita. Sebulan kita diminta untuk mengontrol, memanage hawa nafsu. Bukan memanage, artinya kita kontrol hawa nafsu kita. Tidak lama. Kalau ada orang mengatakan kalau capek ini puasa nggak ada, kita justru tahan laparkan. Cuma sekali nggak makan, siang aja. Pagi udah makan sahur, malam udah cukup sempat berbuka, nggak ada. Cuma sekali saja kita. Artinya apa? Isinya dilatih keimanan. Bagaimana makanan ada, istri kita nggak lihat, mertua nggak lihat di rumah, asap rokok tuh pinggir, namanya yang tadkhir. Ada yang lihat, kenapa kita makan? Kemudian kenapa kita ngisap rokok? Kenapa kita nggak lakukan nggak minum dan sebagainya? Karena keyakinan kita kepada Allah sudah tumbuh. Boleh jadi istri saya tidak lihat, boleh jadi anak saya tidak lihat, tapi saya yakin Allah Maha melihat. Yang lain boleh tidak lihat, tapi Allah pasti melihat apa yang saya lakukan. Itu iman. Itu iman. Orang Islam menang dalam perang Badar sebab iman, bukan sebab kekuatan iman. Maka hari ini konflik besar itu kalau mengenai ahli politik dunia, itu Iran bertahan 47 tahun di embargo ekonomi, teknologinya sangat maju. Kenapa? Iman mereka kuat, iman kepada Allah, tauhid mereka benar.
musyrikin. Dikala iman sudah ada, bayangkan tidak mungkin menang, mustahil umat Islam pada awal dakwah Nabi itu dalam perang Badar. Itu jumlah orang Islam sedikit. Kemudian dari budak-budak bukan ahli strategi perang, bukan. Sedangkan dari kaum musyrikin itu ahli perang, Khalid bin Walid, semuanya ahli perang. Tapi apa? Kalau Allah katakan kalah orang musyrikin, kun fayakun, jadi maka jadi. Maka Allah turunkan bala tentara para malaikat. Bagaimana? Kebirit-birit kembali orang-orang musyrikin oleh Allah. Ini salah satu sebab iman. Nah, jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh satu, sahabat Nabi. Itu dulu ada anak muda namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab ini pemuda, andai kata dia keluar ke kota Mekah, itu semua mata melihat ke arah Mus'ab. Kenapa? Karena pakaiannya tidak ada orang Mekah pakai pakaian kalau udah seperti pakaian Mus'ab. Ada orang kaya. Kemudian andai kata Mus'ab keluar di lorong-lorong, disebutkan dalam sejarah. Kalau dia keluar di lorong-lorong, maka orang tahu ini Mus'ab baru lewat dari lorong ini. Dari mana diketahui? Dari beg, dari minyak wanginya dia pakai. Minyak wanginya tidak sama dengan bumbu yang lain. Maka orang pada waktu itu anak-anak gadis, anak gadis itu mengenal apa namanya? Ya, artinya melihat, memperhatikan Mus'ab. Orangnya ganteng, orangnya kaya, mewah dalam kehidupannya, kemudian mapan dan sebagainya. Nah, jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, dikala Mus'ab masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasul, apa yang terjadi? Orang tuanya menarik semua fasilitas yang telah diberikan kepada Mus'ab. Ibunya sendiri menarik fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab. Tapi apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah iman Mus'ab berkurang? Apakah dia akan berbalik imannya? Tidak. Mus'ab tetap teguh keimanannya kepada Allah dan Rasul. Sehingga Mus'ab ini diutuskan oleh Rasulullah pada waktu ke Yasrib. Hari ini Madinah, dulu namanya kota Yasrib. Lalu diubah namanya, diganti oleh Rasulullah dengan kata-kata Madinah. Nah, Mus'ab sudah menyebarkan dakwah terlebih dahulu ke Madinah, menyampaikan pesan-pesan. Banyak pemuka-pemuka kaum Madinah masuk Islam karena asbab lisan Mus'ab. Karena kenapa? Karena Mus'ab ini menunjukkan identitasnya. Dia mampu mengubah keimanannya yang condong dulunya dia bermewah, dulunya kehidupannya pemanya serba ada, kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasul, berubah semuanya ketaatannya kepada Rasul, pada Allah dan Rasul, maka menjadi takjub orang-orang Madinah pada waktu itu. Sehingga yang ada Allah Subhanahu wa taala, dikala Rasulullah tidak diterima di Taif, diusir di Taif, itu dikala Rasulullah berhijrah ke Madinah tanpa ada perlawanan apa, tanpa ada pengusiran, diterima dengan senang hati oleh penduduk Madinah. Kenapa? Karena asbab dakwahnya Mus'ab. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, di akhir singkat cerita ini, dikala perang Uhud itu diberi kepercayaan oleh Rasulullah untuk membawa bendera perang. Itu siapa yang memegangnya? Itu Mus'ab. Tidak sembarangan orang dibawa untuk bawa bendera perang. Karena dulu kalau bendera perang itu sudah jatuh, maka sudah kalah sistem perang. Maka apa terjadi di Allah Subhanahu wa taala? Mus'ab ini dipercaya oleh Rasulullah untuk membawa bendera perang. Dikala kaum musyrikin menebas tangan kanannya yang dipegang bendera perang itu jatuh, malah mau jatuh, dipegang, jatuh tangan kanan itu, diambil ikutnya, kemudian dipegang tangan kiri yang keluar. Gimana? Dilepas dari tangan kirinya, mau didekat dengan kepadanya supaya tidak kalah kaum musyrikin. Imannya. Kemudian dia melakukan domba, kemudian kena jantungnya. Syahid. Dikala sudah syahid, dikala sudah selesai perang, Rasulullah menghadiri jenazah
perang satu persatu. Cuma paman beliau Hamzah. Waktu beliau menghadapi sebuah jenazah kelihatan jenazah Rasulullah meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, perhatikan oleh anak muda. Dulunya dia orang kaya, orang hebat, pakaian yang mewah. Hari ini ada di tubuhnya hanya satu helai kain. Andai kata Rasulullah ambil kain itu dia tutup wajahnya, maka nampak kakinya. Andai kata kain itu diambil dan tutup kakinya, nampak wajahnya. Sehingga Rasulullah mintakan sahabat, wahai sahabatku, ambil kain, tutup kepalanya, kemudian tutup kakinya dengan rumputan. Keimanan Musa dipersaksikan oleh Rasulullah. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan ini, anak muda bisa beriman kepada Allah dan Rasul dengan kuat, mengimankan mempertahankan ibadah, sehingga rasa pedang pun dia tidak sadar dan sudah berlalu. Kita semuanya bisa berubah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat momentum puasa ini bulan kita. Insya Allah kita masih bisa mengekang hawa nafsu kita. Insya Allah selama beberapa hari ke depan, selama sebulan kita juga mudah-mudahan nanti kita wujudkan dalam amal ibadah kita taat pada Allah dan Rasul di 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita la'allakum tattaqun, sebagaimana janji Allah, mudah-mudahan kita memulai predikat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.